Wanu itu kalau antara massa dengan massa, betul. Tawasau kalau antara aku dengan Pak Samsul, Samsul dengan aku. Dan ta'awanu dan tawasau itu adalah harus membuat ta'arofu, mengarifkan. Itu cirinya IMM. Jangan menyinggung tetapi menyungging. Why? Pada saat dididikan ini terjadi pembicaraan lama gitu. Yang jelas IMM akan kami lahirkan, tetapi IMM yang tidak sama dengan organisasi yang pada saat itu ada. Harus berbeda. Pak Jasman, Pak Gibyo, Pak Samsu melihat ada kekosongan di dalam isi itu. Yang tadi telah dikatakan organisasi dakwah. Kita ingin menggarap itu yang kosong. Maka kita cetuskan IMM sebagai organisasi profetik. Catat itu. Sekali lagi, profetik, catat itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi saya mohon IMM itu jangan mengcopy paste HMI. Kalau ada orang-orang HMI masuk IMM, ya harus jadi IMM, bukan HMI IMM. Halo, kawan-kawan HMI. Saya berani berkata begitu karena pada saat Pak Jasman, saya, Pak Samsu berbicara dengan PB HMI, pada waktu kita tidak melahirkan IMM, mereka sudah marah-marah. Gimana nih memecah-mecah umat? Ya toh? Kok berfirqah-firqah? Kami bilang kami tidak berfirqah-firqah. Kami ingin menggarap yang you semuanya belum digarap. Apa itu? The moral aspect. Where is the akhlak? Yang garap siapa? Tolong berikan pada IMM. Maka pada saat itu PP oke, ACC oke, zone oke. Jadi kita lahir nikmat, betul ya Pak ya? Ya, tapi sepanjang jalan kok, sepanjang jalan kenangan, kok suwi-suwi IMM kok podo koyo HMI podo wae. Lho mulane mbiyen Pak Tawang nesu-nesu. Mana bedanya? Mana bedanya kawan-kawan? Wahai penerus, bukan penerus ding, pembaharu. Nerus ke aku ini salah, goblok jenenge. Iya, harus Anda tajdid, pembaharu terus. Ya. Nah, kebetulan sekali ini ada kata-kata Einstein. Ya. Boleh saya berbahasa Arab? Einstein berkata, insanity, what is actually insanity? Doing the same over and over again but expecting different result. Melakukan hal yang sama terus tapi inginnya merubah, itu namanya insanity. The go and the block. Jadi kalau IMM mau membudayakan merentas apa tadi, gerakan untuk apa itu, merentas apa segala-gala, kalimat-kalimat mutiara itu, ya ada. Itu tolong, apa sih konsepnya? Wong IMM sudah punya konsep kok. Konsepnya future oriented. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Gerakan kita ukhrawi, not duniawi. IMM ikut demo, ban bekas dibakar. Cudek saya Pak Samsul. Apa salahnya kau ban?
ada di sini pernah terjadi peristiwa HMI dan IMM padu. Padu rame banget. Aku yang guyu. Oh padu karena sama-sama modenya gitu loh. Jadi akhirnya padu. Kalau modenya lain enggak padu. Waduh, azwajan. Complementary each other. You garap moral, saya garap fisik. Oke dong, oke so, gitu. Tapi sayang, message ini tidak sampai ke your heart. I'm sorry. Sorry aku ya, sorry but. Oke. Dan ini kebetulan sekali ini kita ini terjadi organisasi profetik, oke? Organisasi profetik, oke? Mau ndak? Kalau maunya sudah. Karena apa? Dunia sekarang membutuhkan Anda. Lihat kejadian-kejadian ini. Perguruan tinggi gagal menyelaksanakan akhlak. Pemerintah mana gagal menyelaksanakan akhlak. Mengapa? Karena jauh dari Quran. Come back to Sorrento, kembali ke Quran. Dan IMM dulunya memang oleh Pak Jasman ditekankan itu karena in the future akan terjadi masalah kiamat, akan terjadi masalah-masalah yang terjadi moralnya dekadensi. Ada aspek positif masa depan, ada aspek positif masa depan, dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama surat Hujurat ayat 13, bahwa ada era informasi dan ada era saling mengarifkan antara bangsa, suku, dan siapa saja. Inna akrakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang bertakwa, the quality. Jadi IMM sebagai organisasi profetik menginginkan masa yang berkualitas, tidak berkuantitas. Catat yang kedua ini. Karena kita untuk merubah bangsa, kata Bung Karno, datangkan 10 pemuda akan dirubah. Betul? Minority rules the majority. Oke? Nah sebaliknya. Jadi IMM ingin menjadi organisasi yang berkualitas. Oleh karena itu, positif aspek yang kedua, sanurihim, ya, ayat dibuka oleh Allah sehingga iptek sekarang pada masa jaya-jayanya. Sampai-sampai pada puncak iptek ini, orang Barat setelah 11 September mereka sekarang mengkaji Al-Quran. Apa? Mengkaji Al-Quran. Harvard University sekarang menjadi bagian Quranic Studies. Di Indonesia mengaji, terus mengaji tanpa ada perubahan apa-apa. Kita ingin IMM sebagai penggerak di situ. Jadi aspek positif, aspek negatifnya Quran mengatakan bahwa cenderungan manusia adalah musrifun, berlebih-lebihan, mufsidin, merusak, sehingga Anda lihat doharul fasadu fil barri wal bahri dan sebagainya. Rusak sekarang tatanan moral, aspek jatuh sekali, keluarga hancur. Quran mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. IMM ini saat yang paling tepat. This is your chance to do what to do, doing right, but doing right thing right. Doing the right thing itu juga penting, doing the thing right juga penting. Jadi dengan demikian, apa yang diinginkan oleh dunia? Dunia ini menginginkan satu imam. Dunia sekarang lagi bingung. We need imam.
Jadi kalau IMM itu kepompongnya supaya segera dirubah menjadi kubu-kubu menjadi imam, karena IMM itu artinya sudah nggak ada lagi. Zaman dulu IPM, NA, IP, ya IMM. Saya rasa imam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu lebih berarti. Berani? Nggak berani. Nggak berani. Apalagi merubah, ya toh. Pokoknya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tinggal sapa yo menungso, tapi orang itu dirubah. Aneh. Sesuaikan ini dengan masa depan. Dan imamnya ini bukan imam di Indonesia, imam di seluruh dunia. Khalifatu fil ard. Allah perintahnya Khalifatu fil, bukan Khalifatu fil Solo, Khalifatu fil Indonesia. Aja kayak kowe. Ya, seorang imam yang dapat dipercaya seperti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi Nabi mendapat predikat Al-Amin. Organisasi imam yang dipercaya. Mengapa dipercaya? Karena sampai sekarang Muhammadiyah pun belum percaya. Boleh? Saya bilang? Boleh? Kalau memang ini Universitas Muhammadiyah, mengapa IMM bukan center organisasinya? Ayo, saya tanya. Ayo, jawab. Kecuali kalau namanya Universitas Air Fakhruddin berapa po? Ini Universitas Muhammadiyah sama IMM kok antara Kerawang dan Bekasi. Kadangkala dekat, kadangkala jauh. Ya, malah kadang-kadang lagu diselengker, jauh jauh darimu. Boro-boro kader IMM jadi rektor, boro-boro betul nggak? Ini kenyataan kok. Aja kayak kue. Anda lihat pelajaran studi Islam yang ada di Universitas Muhammadiyah dari dulu, dari SD sampai universitas, pelajarannya mungkuwi wae. Padahal perintahnya fisilmi kafah. Islam not just like that. Islam the whole of your life. Betul? Mengapa orang barat tahu tentang the whole of life dari Islam? Kita sendiri yang diajarin itu saja. Yang fisilmi kafah. Ya. Kemudian yang berikutnya, imam dan Al-Amin ini tugasnya sesuai dengan Al-Quran adalah membentuk insanul kamil. Halo para imawan imawati, apa? Insanul, perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Allah loh ya. Saya yang mengingatkan, saya tahu aja. Al-Insanul Kamil itu ada 7 kompetensi. Pernah diajarin? Ganda. Kompetensi pertama, ulil albab, open mind. Kompetensi kedua, ulil absor, future oriented. Kompetensi ketiga, ulil nuha, with ratio. Keempat, ulil ID, professional. Betul? Kemudian ulil azmi, bijak, dan akhirnya ulil amri. Di saat itulah dia bisa menjadi khalifatu fil ard. IMM kita inginkan ke arah sana. Jadi tolong pada muktamar ini cetuskan IMM baru dengan nama imam. Kalau berani. Keimanan Anda setipis apa? Takutnya sama siapa?
Takutnya sama Allah apa takut sama Oh, kita ini Pak Samsul ini lebih galak dari saya. Ini kayak gini nih loh. Dulunya, wow, saya wakilnya dia loh. Dia sekjen, saya wakilnya dia. Ya loh, saya ngenger sama dia. Ya kelihatannya kayak gini loh. Bicaranya tadinya pelan toh. Ini kalau diteruskan bisa geger semua. Nah ini saya teruskan gegernya nih. Ya, jadi tugasnya organisasi profetik itu adalah satu, lakukanlah bil mau'izatil hasanah, jadikanlah engkau al-amin, ya. Kemudian jadilah Anda proaktif, tidak menunggu perintah. Jangan mau kalau Anda mengadakan maulud, ya, kemudian Anda bilang 5 juta minta kepada universitas, dikasih berapa? 2,5 juta. Besoknya kamu buat 7,5. Apa-apaan itu? Ya lebih baik biayaan modal madul. Cari yang bersih. Oke? Kalau mahasiswa sekarang sudah diajari the manipulasi, itu kan embrionya the cock and the rook and the sea. Sama aja bohong. Ya, kemudian sebagai gerakan moral dan spiritual, jadikanlah gerakan Anda bukan demo tetapi mode uswatun hasanah. Yang berikutnya, jangan mementingkan kuantitas, tapi pentingkan kualitas. Sedikit nggak apa-apa, tetapi berkualitas. Yang berikutnya, tolong organisasi profetik ini kampus oriented. Ingat, di luar kampus sudah ada pemuda Muhammadiyah. Jangan kamu menyerobot sesama biskota, jangan saling mendahului. Halo? Anda mau nggak menghidupkan pemuda Muhammadiyah? Mau toh? Dari kampus buka langsung jadi anggota pemuda Muhammadiyah. Kerjakan pemuda Muhammadiyah, karena garapan pemuda Muhammadiyah di luar kampus, gambaran Anda di dalam kampus. From within you can to be an agent of change. Kampus ini perlu di rejuvenation. Ini kampusnya ini perlu nuansa Qurani, betul ya? Jangan formalistik. Yang berikutnya, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar seperti kami tadi, ya. Kemudian kita harus senantiasa liutammima makarimal akhlak. Yang berikutnya, saya lihat sekarang Muhammadiyah itu organisasi yang paling hebat, paling lengkap, tetapi sekarang kayak buih. Mengapa? Pemuda Muhammadiyah kemana? IMM kemana? Nasyiatul Aisyah kemana? IPM kemana? Ya kiri, semua sendiri. Aisyah sendiri, Muhammadiyah sendiri, semua. Wow, we are a big family. We should have a collaborative network. Betul tak? Nah, mari kita hidupkan pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ya Pak Samsul. Pada saat itu organisasi kita itu kuat. Sekarang hanya IMM aja yang kelihatan gaungnya. Karena apa? Perguruan tinggi. Ya dah. Kalau pemuda Muhammadiyah kan opo gitu loh ya. Mari kita lihat pemuda Muhammadiyah juga punya kekuatan yang hebat. Jadi kalau Muhammadiyah mau menggerakkan semua organisasinya, hebat. You can change the world. Keluarga Sakinah adalah konsep Aisyah yang paling hebat. Tetapi sampai sekarang keluarga Sakinah hanya pelajaran saja, hanya buku cetakan aja diulang-ulang. Padahal dunia need keluarga Sakinah.
IMM mau ndak menggerakkan keluarga Sakina? Ya, itu konsep yang baik loh. Ya, jadi dengan demikian saya rasa cukup sekian saja. Saya menggetarkan Anda. Kalau Anda tergetar, moga-moga saya juga mengantukkan Anda kalau Anda terkena kantuk. Ya, semua itu adalah hak asasi Anda. Tapi juga hak asasi kami seperti Founding Fathers, inginnya bayi yang aku lahirkan itu sesuai dengan nama dan tujuannya, bukan sekarang aduh aku berdosa. Apakah Anda menginginkan kita masuk neraka? Tolong, aku menangis pada diri kamu-kamu. Tolong bawalah IMM ini ke jalan yang benar. Jangan jadi organisasi yang duniawi. Tolong, longto. I speak with my heart. I hope your heart heard my summon. IMM adalah organisasi profetik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ayahanda Pak Dr. Syafiq. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Tadi juga Pak Samsul Hudayat juga memberi waktunya untuk supaya bisa menjawab apa yang ingin disampaikan oleh adik-adik sekian. Mungkin 1, 2, hanya 2 di slide kanan. 3, 4. Oke, kita awali dari ini dulu ya. 4 orang dulu pertama. Nama, terus delegasi cabang, dan dipilihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, perkenalkan, nama saya Imawan Muhammad Isra Haruna, biasa disapa Isra. Sangat menarik perbincangan ya terkait dengan saya representatif dari Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Sangat menarik dari para narasumber kita yang sangat luar biasa, Fandi Fadir kita. Namun hal yang sangat menarik juga ketika perbincangan yang tidak lagi bagaimana ekspansi daripada gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di pelosok sendiri. Ya, hanya perbincangan yang mungkin di Solo saja seperti itu. Nah, kemudian ada sedikit yang mungkin seakan saya representatif dari Sulawesi Selatan yang mau pengen tahu gerakan ekspansi ini yang sejauh barometer untuk melihat perkembangan pada saat itu. Ya, seperti itu. Yang para Fandi Fadir kita yang sudah ada di depan kita, bahwa saya dalam bukunya Murtada Mutahari Generasi Qurani, ya, dia menyatakan bahwa setiap abad, setiap waktu, setiap zaman itu mempunyai zamannya tersendiri. Dan itu yang menjadi hal terpenting adalah punya tuntutan dan kebutuhan yang berbeda. Kita Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada setengah abad itu punya zaman yang berbeda. Ketika pada Fandi Fadir kita, ayahanda yang ada di tempat ini, dan kita samakan pada masa kekinian, itu punya dinamika yang berbeda dengan saat ini. Kira-kira pertanyaan yang mendasar, kira-kira apa sih untuk menggrand design terkait dengan persoalan yang ada di depan mata kita, seperti itu. Pertanyaan saya ya yang sangat mendasar, bahwa ada Yong Java, ada Yong Celebes alias Sulawesi, dan ada juga dari Yong Maluku dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, pada masa ayahanda yang ada di hadapan saya, apa-apa saja yang kemudian telah digentarkan, yang telah dilakukan ekspansi itu? Apakah hanya dalam ruang lingkup
Solo pada saat itu, sehingga dalam struktural dan lain sebagainya, mulai dari Jasman Alkindi, ya, Marco Sudibyo dan teman-teman, dan termasuk para narasumber kita yang tak asing lagi buat kita seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan masalah yang konon bahwa dulunya itu biasa dibilang training. Nah, yang sekarang adalah Darul Arkam Dasar, ini diadopsi daripada salah seorang sahabat Nabi yang kemudian namanya adalah Arkam bin Abil Arkam. Nah, seperti itu. Nah, ini yang diadopsi yang kemudian diterapkan di kekaderan atau pengkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan ini bukan sembarang loh. Nah, pertanyaan saya bahwa sejak kapan hal itu diambil? Apakah dalam dalam masa kepemimpinan para ayahanda yang ada di depan ini, ataukah sesudahnya seperti itu hingga ini diadopsi? Nah, dan hal itu ketika hal yang sangat mendasar. Pertanyaan terakhir bahwa salah sebuah yang tidak bisa dimunafikan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan lebih-lebih dengan predikat mahasiswa, terutama di Sulawesi Selatan yang sangat hangat perbincangannya bahwa sangat ekstrim ketika ada gerakan-gerakan yang dilakukan dengan sebuah terobosan-terobosan luar biasa, ketika ada sebuah birokrasi para elit-elit politik yang memainkan peran yang tidak seakan-akan hanya para masyarakat kecil yang tertindas, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini yang mau diperjuangkan. Nah, ketika dengan hal-hal yang dilakukan, pertanyaan saya bahwa apa-apa saja ketika yang kemudian ada ekstra parlemen dan parlementer, dalam hal ini adalah parlemen, ketika ada perbincangan di tempat-tempat diskusi, di forum-forum yang resmi, ketika aspirasinya tidak tersampaikan, yang pasti adalah alternatif terakhir adalah gerakan seperti itu. Nah, selain dari gerakan sebelum alternatif terakhir, apa-apa saja yang mau dilakukan untuk melakukan sebuah gerakan perubahan seperti itu untuk mencapai pada puncak kebaikan itu sendiri, sehingga sebuah animo yang muncul di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan lebih-lebih di mata secara keseluruhan itu bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu jauh lebih baik untuk dari organisasi-organisasi lain. Mungkin saya rasa itu cukup, dan terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Sulsel. Tes 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Adi Masalembo. Ya, delegasi dari Sulawesi Selatan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan lebih mengususkan saya kepada pertanyaan saya. Ini persoalan budaya. Nah, mungkin untuk narasumber pertama dari Ayahanda, tentunya bahwa perubahan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, apakah bisa memberikan dampak positif ataupun negatif. Kemudian dari kami, ya tentunya kajian-kajian kami di Kabupaten Senjai, apakah yang mana lebih sebenarnya yang lebih utama? Apakah prestasi atau harga diri bagi seorang kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Karena kita sadar bahwa walaupun kita senantiasa melakukan budaya-budaya yang tentunya yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, apakah itu bisa menjadi cerminan bahwa kader-kader yang ini patut dicontoh oleh mahasiswa yang lainnya atau masyarakat secara umum? Sedangkan kita pun sebagai seorang kader tidak bisa ya menaikkan harga diri kita sebagai seorang kader, tentunya dalam ya pandangan Islam. Itu yang pertama, yang mana lebih utama, apakah prestasi atau harga diri? Yang kemudian yang kedua, mungkin untuk Ayahanda dari yang kedua, pemateri kedua, bahwa
kita berbicara masalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sekarang yang paling tren adalah tentang fanatik, ya, fanatik. Itu adalah cerminan juga sebuah budaya. Kemudian saya juga ingin berbicara bahwa, ya, mungkin dari ayahanda di Sulsel mengatakan, ya tentunya kita memang patut belajar dari sejarah. Akan tetapi kalau kita mau membanding-bandingkan antara masa yang lalu sama masa sekarang, jelas bedanya. Dan itu sangat sulit untuk kita samakan. Tapi namun kita bisa ambil pelajaran. Dan pertanyaan saya adalah, bagaimana tanggapan ayahanda terhadap fanatisme kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Apakah dia cenderung mencintai organisasinya atau Islamnya? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak, nama saya Juwita dari Sumatera Utara, tepatnya Medan. Kalau Bapak tadi mengatakan saya menyampaikan dengan hati, dan Pak, saya mendengarkan Bapak dengan hati juga. Yang ingin saya sedikit katakan bahwasannya seperti ini, Pak. Saya ingin nanya, karena saya ber-IMM tidak cukup ahli di sini dan baru ingin mempelajari yang cukup dalam. Saya bertanya, saya tidak mendengar kata-kata imamati gitu, Pak. Berhubung saya seorang imamati dan kesempatan ini gitu kan, dan mungkin tidak ada yang berpikir mengenai imamati zaman dulu itu seperti apa, seperti itu kan. Nah, Pak, boleh nggak sedikit cerita history gitu tentang imamati zaman dulu itu seperti zaman dulu? Kayaknya terlalu tua banget ya. Masanya Bapak, masa mudanya Bapak dulu itu imamatinya itu seperti apa, Pak? Dan sejauh mana pergerakan mereka berpengaruh bagi IMM dan Indonesia? Dan siapa itu, Pak? Saya ingin tahu orangnya itu siapa, imamati pada masa Bapak. Dan kedua, saya juga tidak paham gitu, Pak, ya. Yang ingin saya tanyakan, pertama tadi imamati, sejauh mana imamati itu berpengaruh bagi IMM dan Indonesia, dan siapa dia? Pertanyaan kedua saya, Pak, dari dulu yang namanya memilih pemimpin dengan hati atau memilih pemimpin dengan lobby, apa itu sudah ada sejak dulu, Pak? Saya tidak paham. Bisa enggak coba sedikit cerita tentang saya yang jadi terima kasih, mudah-mudahan saya dapat ilmu dan sangat luar biasa Solo, subhanallah. Dan billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dong. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Eko Wahyudi dari Surakarta saja, Pak. Begitu, Eko Wahyudi. Begini, ini pertanyaan tak tujukan ke Bapak Syafiq gitu, karena emang setiap kali mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Syafiq selalu menggetarkan hati gitu bagi yang merasakan itu. Jadi sempat mendengar cerita bahwa Bapak Syafiq itu dulu meninggalkan DPP karena keresahan hati terkait dengan gerakan IMM yang memang sudah sedikit melenceng dari, bahkan banyak melenceng dari tujuan awal didirikan IMM seperti itu. Jadi pada waktu kronologi kejadian seperti apa, jadi mungkin nanti bisa menjadi suatu pelajaran di momen yang sangat luar biasa ini. Jadi mohon nanti ketika anak-anak IMM, kader-kader IMM sudah merasa ini untuk diluruskan, maka harus diluruskan seperti itu. Itu Pak Dr. Syafiq. Demikian billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa dirangkum untuk semua 4 petanya, dan saya pikir itu cukup karena waktu ini sudah menunjukkan jam setengah 12.
kecuali nanti Pak Samsul meluangkan lagi waktunya. Untuk pertama, si Imawan Isra dari Sulsel Makassar mempertanyakan tentang barometer dan perubahan dinamika gerakan antar generasi. Jadi membandingkan perbedaan generasi dan pola gerakan yang terjadi antara dulu dengan dipandang yang sekarang seperti apa. Juga kedua, mempertanyakan perubahan istilah training ke Darul Arkom itu di masa siapa? Apakah memang di awal pendirian IMM itu sendiri? Terus ketiga pertanyaannya adalah tentang perubahannya itu, kecenderungannya, kebaikannya seperti apa saja gitu. Bagaimana kiat-kiat perubahan itu menuju kebaikannya itu. Sedangkan Adi, pertanyaan kedua dari Sulsel juga, mempertanyakan tentang budaya terkait positif dan negatifnya. Ya, apakah itu diutamakan harga diri atau prestasi? Terus bagaimana menanggapi tentang persoalan asobiah, yaitu fanatis? Apakah dia fanatik terhadap internal ikatannya atau fanatik pada Islamnya itu sendiri? Sedang Juwita dari Sumatera Utara menanyakan tentang di masa awalnya Imawati siapa dan bagaimana peranan Imawati pada masa itu, dan apa saja yang sudah berbuat Imawati pada masa generasi awal untuk Indonesia, dan memberi pemilihan tentang apakah pemilihan itu didasarkan oleh hati atau lobby. Sedang Eko Wahyudi justru ini khusus untuk Pak Syafiq, mungkin ya mengklarifikasi tentang sejarahnya Pak Syafiq memundurkan diri dari DPP yang melihat waktu itu tujuannya sudah tidak sesuai apa yang diharapkan pada saat itu. Mungkin diawali dari Pak Syafiq, nanti kemudian Pak Samsul Hidayah. Oke, saya jawab yang mengenai pribadi saya ya. Saya tidak pernah mengundurkan diri dari IMM. Boleh tanya sama Pak Sabu? Karena menurut saya IMM itu saya bawa terus, meskipun saya tidak pakai baju merah, meskipun saya di YPAC, meskipun saya di Hong Kong, di mana saja saya membuahkan IMM itu adalah dakwah Islam. Karena bagi saya Islam is my life, my spirit, dan saya berani mengatakan itu meskipun aku dikeluarkan dari mana saja, tidak peduli aku. Kalau dulu orang bilang amat peduli, kalau sekarang peduli amat. Jadi itu jawaban saya tidak pernah mengundurkan. IMM masih merah di dalam dada diri saya. Sekarang saya mendirikan organisasi yang namanya Genomes, ya, Global Empowering Network of Medical Education and Services. Oke? IMM membahana ke dunia. Khalifatul Fil, dan saya tidak perlu disahkan oleh DPP dan sebagainya. Naplok. Cukup Allah menjadi saksi. Begitu? You write on your history is okay, not right is okay. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Oke? Enak Anda? Ini yang namanya by heart. No hard feeling. Oke? Menyinggung enggak? Enggak toh? Menyinggung ya? Oke, Pak Samsul aja, dia tokoh DPP aja, dia juga lari kok jadi wirausaha kok. Ya, banyak yang itu ya. Jadi jangan senantiasa selalu ingin menjabat di MM sampai kapanpun, kalau perlu cepat-cepat aja. Karena pada zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan itu disuruh jadi pemimpin tuh kadang nggak mau. Woi, saiki aku wae. Bedo. Orang Sulawesi, kamu saja. Nah, ya dok. Kalau sekarang aku. Sehingga kalau aku menjadi dibalik jadi uka. Iya, kalau aku kan hantu jadi uka. Oke.
Oke ya, enough ya for me. Saya nggak perlu bicara soal mi, mbak mi dan sebagainya. Sekarang mengenai apa yang ditanyakan oleh yang lain. Yang diperlukan fanatisme apa Islam? Yang namanya organisasi itu adalah alat, sampan, perahu. Selama perahu itu masih sesuai dengan visi dan misi, yaitu Quran dan Sunnah, aku naiki. Kalau perlu, aku naik organisasi yang lain untuk meng-IMM-kan organisasi itu. Karena IMM bukan pada atributnya, IMM is in your heart. Maka saya katakan imam itu penting. Jadi bukan fanatismenya Islam. Ya, inna dina indallahi Islam. Ya sudah itu aja. Budaya, memang kita perlu revolusi budaya. Well, we need now revolusi budaya, bukan revolusi fisik. Karena dikatakan dalam Al-Quran ada 3 budaya: budaya timur, budaya barat, dan budaya Quran. Bahwa albir bukan datang dari timur dan dari barat, tetapi dari Quran. Ya memang budaya mana? Ya budaya Quran, sudah jelas. Nggak ada keraguan-keraguan lagi. Shadaqallahul azim, itu artinya ya bahwa apa yang dikatakan Quran itu betul. Jadi itu yang dapat saya jawab di sini. Revolusi budaya itu penting karena setiap budaya melahirkan ipteksnya. Betul? Betul enggak? Budaya timur, mana ipteks timur? Apa diajarkan dari SD sampai ke perguruan tinggi? No. Itu ipteks barat. Budayanya timur, ipteksnya barat. Wow. Orang barat menggunakan otak kiri, the left brain. The man of analysis. Orang barat itu adalah sukanya mengkotak-kotak isi kartu jadi kotak-kotak, pirang-pirang kotak. Kayak organisasi aja banyak departemen. Makin banyak kotaknya, makin indah bestari, makin biayaan duitnya. Oke? Itu otak barat. Kita diajarkan dari TK sampai perguruan tinggi otak barat, hatinya Islam, hatinya timur, tapi tak barat. Maka dikasih multiple choice by feeling. A apa B apa C apa D. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya cari pilih A apa B apa C. Gak cocok. Budaya timur ya budaya timur, budaya barat ya budaya barat. Karena Allah menciptakan itu supaya ta'arufu antara budaya timur dan budaya barat. Tetapi sekarang budaya timur lebih barat daripada budaya barat. Ingin tahu? Orang Indonesia kalau makan hamburger ditanyain udah makan? Belum makan nasi. Kalau orang barat makan hamburger titik. Jadi memang perlu revolusi budaya. Dan budaya yang paling perlu kita bebankan adalah Quran. Sebentar lagi budaya Quran yang akan memenangi semuanya. Oke, baik IMM jalan atau tidak, Allah selalu nyatakan bahwa Quranlah yang benar. Kemudian apalagi tadi Mas? Saya tolong di. Oh jadi apakah prestasi harga diri sudah terjawab ya? Ya. Prestasi apa harga diri itu kan very superficial. Yang aku kerjakan tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya lil. Yang aku percayakan ya Allah. Aku jadi, saya membuat konsep kemudian saya dijadikan pemimpin. Monggo, tidak ya monggo. Ya kayak Jokowi kayak ngono wae lho. Ya. Karena tidak senantiasa itu. Prestasi itu lebih penting memang. Ya. Tapi harga diri juga penting ya. Kedua-duanya penting untuk menegakkan agama Allah. Betul tak? Ya itu ya pendapat saya. Pendapat Pak Samsu nanti akan lain. Kemudian apa lagi? Pemilihan. Pemilihan itu harusnya kata Imam Al-Ghazali, jadi pemimpin itu paling ditakuti.
Karena apa? Karena ya tadi nanti di akhirat ditanyain. Jadi menjadi pemimpin itu adalah yang paling sulit. Maka jauhilah jadi pemimpin. Tapi kalau terpaksa jadi pemimpin, ya jadi imam aja. Gitu. Di dalam Islam, imam itu kadang-kala imamnya si A, besok diganti lagi imamnya si B. Karena apa? Pergantian harus terjadi. Karena apa? Supaya terjadi fresh, bahwa pemimpin itu harus saling berganti. Ya, karena setiap masa ada generasinya. Jadi demikian, jadi harus demikian. Jadi jangan pakai pilihlah aku, ya toh, pakai spanduk di sana-sana, fotonya gampang kayak seperti caleg kayak gitulah gitu loh. Jadi kalau saya sih malu gitu loh, malu. IMM nggak ada dulu, kita mimpin pilih-pilih nggak pakai gitu ya Pak ya, nggak pakai. Ya sudah, we trust each other, we work together. Even Jasman ketua, kita anggota tetap hati kita sama, duduk sama rendah. Tapi kalau keluar ya ada imamnya, jadi kita makmum. Gitu kok. Kalau dengan Quran semuanya sederhana, tapi kalau dengan otak barat ya memang berbelit-belit. Termasuk wanita, Imawati. Halo. Anda setuju dengan emansipasi? Imawati, say it loudly. Perlu ndak emansipasi? Gender gitu loh. Gender gitu loh. Perlu ndak? Hei Imawati, jawab. Perlu ndak? Perlu ndak? Gimana yang tidak mengacung? Apa yang perlu mengacung? Ayo. Takut. Semua pendapat itu benar menurut yang berpendapat. Kok takut? Ya, saya sebagai dokter telah mempelajari kehebatan Allah, bahwa ternyata wanita itu oleh Allah makhluk yang paling kuat, termasuk makhluk VUTW, varietas unggul tahan urang. Mengapa? Karena dia punya kromosom double X. Dalam penelitian ternyata orang laki-laki justru paling lemah karena hanya punya satu X. Makhluk yang paling lemah itu adalah laki-laki. Tetapi Allah itu, Wallahu Akbar, subhanallah, Allah itu begitu hebatnya. Yang kuat tampilannya lemah lembut, tapi sabetannya betul enggak? Sampai Adam diturunkan ke dunia karena al-hawa. Ada kayak kowe. Kalau laki-laki paling lemah, tapi tampilan luarnya wadik toyo gitu loh ya. Mana dadamu? Iki dengkulku. Betul gak? Jadi tolonglah, Tuhan sudah menciptakan Anda sedetil-detilnya dan the best of the best. Aku jadi dokter, saya goblok, aku sekolah kedokteran biar. Daripada dulu lebih baik saya membaca Quran, mempelajari Quran, karena Quran the best medicine. Paham? Paham? Kedokteran di sini apa dipelajari? Kedokteran Quran ini nggak ada. Ibu Nabawi alah mengembel-embel, embel-embel. Benci saya. Ya betul enggak? Orang organisasi Islam tidak pernah menonjolkan Islamnya karena malu tadi, karena westernized brain. Oke, maaf saya agak Jadi yang berikutnya Imawati.
Imawati, ini saya sebetulnya menggantikan Ibu Elida. Saya sebetulnya nggak diundang. Kamu sih salah undang saya. Oh, gitu. Karena Bu Elida nggak ada, saya diganti, gitu. Jadi saya ya maaf saja ya, omongan saya terlalu keras ya. Ya, ya Pak, ya Bu. Ya, jadi Imawati adalah jelas di dalam Islam, woman adalah penting. Tetapi ingat, jangan jadi wanita, tetapi jadilah ibu. Apa? Ibu. Karena setelah Allah, Muhammad. Setelah Muhammad, wanita. No, ibu. Setelah ibu, ibu. Setelah ibu, ibu. Baru sponsor. Ya enggak? Mana wanita? Kalau orang barat memang wanita yang ditonjolkan, tidak ibu. Ya enggak? Jadi tolong motherhood perlu dikembangkan, dibangkitkan melalui semuanya. Ya enggak? Aisyah dulu konco wengking. Apa saya gitu tetap konco wengking? Bu ya ngerti. Ya. Aisyah kan jelas tuh. Ibu Nyi Dahlan kan sudah memberikan Aisyah, berarti peranan wanita dalam Muhammadiyah itu jelas. Ya enggak? Tetapi masing-masing punya kelebihan dan Allah melebihkan yang laki-laki daripada yang wanita. Tetapi wanita lebih diarahkan kepada keluarga karena ku anfusakum wa ahlikum naro, sedangkan laki-laki diarahkan ke masyarakat. Saya kira itu jawaban saya. Moga-moga banyak salahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul mungkin bisa beri keterangan lebih lanjut. Saya cuma ya kalau dibilang nambah dikit ya. Ya prinsipnya semua itu sudah terjawab oleh Pak Syafiq. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya ada klarifikasi. Nah, karena saya itu begini. Mungkin karena posisi saya selalu, sekali saya ada wakil ketua, sekali pernah di ketua biro politik, tapi kebanyakan saya di sekjen. Jadi namanya sekjen kan ngomong ya, banyak ngomong teman-teman. Nah itu terus terang aja di kalangan kepemimpinan IMM memang ada sebagian yang banyak pemikiran yang berpengaruh pada situasional ya, terutama politik praktis negaraan, dan itu kan perlu, negara kan perlu juga kita benahi ya toh. Politik juga kan jangan sampai terlalu kotor ya. Nah, adapun saudara Syafiq Mansur, ini saya mengamati dari mulai kepemimpinan yang basic kelompok sampai ke cabang sampai ke pusat. Ya, beliau ini adalah termasuk dalam aliran keras, memang garis keras yang tetap menghendaki IMM itu seperti awal berdirinya kader dakwah, ya dakwah begitu. Nah, kalau saya, mengapa saya ngambil garis tengah? Karena saya punya pendirian dakwah itu kemana-mana juga dakwah. Jadi ke pasar berdakwah, ke kampus berdakwah, dunia kampus, ke politik, why not? Kenapa tidak? Kalau memang di situ pernah kita benahi. Kalau tidak, nanti siapa yang ini kan undang-undang ini kan tidak ada satupun undang-undang, saya kira jarang sekali yang tidak ada menyinggung masalah-masalah ada kepentingan Islam di situ. Orang ngatur pasar, orang ngatur barang yang dijual semacam seperti itu. Adanya apa? Halal, bukan halal bil halal ya, sertifikat halal itu kan pengaruh dari kalau orang-orang kita tidak ada di DPR, sedangkan DPR itu diambil dari parpol ya toh. Nah, bagaimana? Tinggal masalahnya bagaimana teman-teman yang ini alirannya garis keras Pak Syafiq ini meyakinkan teman-teman yang atau Muhammadiyah bahwa selagi ente itu aktif di partai, tolonglah bawakan
ya bawakanlah kepribadian Muhammadiyah atau Medan IMM itu. Nah, dan alhamdulillah sekarang juga kan ya nggak terlalu rusak-rusak banget lah anak kita yang teman-teman kita yang aktif di partai-partai, mulai dari yang aktif di PAN, di P3 saya belum dengar itu anak kita yang kebangetan, mungkin dikit-dikit ya. Nah, sampai yang di ini sekarang ini baik itu saudara, itu saya tahu buat hidupnya bagus itu. Sekarang dia kepilih di masuk ke Senayan dari Partai Hanura. Si ini sama Tantara masih tahu itu. Saudara Armen Gultom pilih kan dari Hanura itu. Kenapa dia kan bisa nanti berdakwah di sana? Kenapa? Nah itu aliran saya di tengah-tengah, mungkin karena posisi saya sebagai sekretaris yang ngomong ketua, ngomong teman-teman lainnya, teman-teman kader-kader senior itu. Jadi ya maaf ya Pak Taufik ya, Pak Taufik ini saya sering gondok samsu ya saya sih ya semuanya saya suruti, itu satu. Kemudian nanti yang dari Sulawesi saya tertarik banget, dia bilang ya saya ngerti itu apa yang tersirat dalam pikirannya. Yang dari Sulawesi yang pertama kali ngomong siapa itu namanya, nah, Andi Kisra ya. Dia katakan, dia nyindir sebenarnya. Itu kan setiap zaman itu, maksudnya ngapa kalian ini yang tua-tua yang sudah antik ini mau mengembalikan kami seperti zaman kamu. Itu betul itu. Cuman kami tidak mengembalikan kalian seperti kami. Ya gitu ya. Jadi kalau memang itu lebih baik dia utarakan. Sebab yang saya khawatirkan, saya telepon sama Mas Jul, ngapain lagi kita diundang-undang sama itu anak-anak katanya. Pak Samsu, ya enggak apa-apa lah, mungkin dia mau melihat gimana sih wajahnya orang yang dulu bergerak pertama di MM itu, perintis gimana sih. Anggap aja kita ini adalah barang antik lah. Kalau udah 50 tahun itu kan, kalau barang kan 40 tahun kan sudah barang antik, saya bilang. Coba mobil 40 tahun sudah mobil antik gitu loh. Nah kita antik, udahlah Pak Jol kemari aja ngomong aja apa aja. Saya yakin anak-anak itu enggak membantah. Paling nanti dia pulang ke pondokannya, tempat tidurnya mulai dia ngomel, apa sih Bapak itu ngomong nggak benar semua, paling gitu tau. Ada pasti nggak ngomong salah itu Pak Samsu dulu. Karena berani kata ini barang antik. Kalau barang antik itu biar jelek, biar baik, tetap antik. Nah, dipelihara orang. Saya bilang gitu, tapi karena halangan dia nggak bisa. Kalau dia datang sini tuh, sastrawan kita itu, budayawan, itu sufi kita, itu Pak Zulkabir, mantan ketua umum. Ya, itu orangnya moralis. Kalau ini ekstremis, garis tegas. Kalau itu soalnya moralis, ngeri lagi itu. Ngeri, kalau tidak apa-apa, kalau teman gini, dosa itu, enak aja dibilang dosa. Wah, itu satu itu, bagindo satu itu. Ya, jadi saya ngerti, itu ada yang tersirat dari adik kita itu, dan saya sependapat sama dia. Cuma tinggal penafsirannya bagaimana. Memang setiap makhluk, setiap generasi itu mewakili zamannya. Suasana lahirnya aja saya dengan lahirnya anak saya dan cucu saya sudah berbeda sekali. Penerimaannya di rumah sakit, teknologinya, ada yang di sesar barang, ada yang macam-macam lah kan, ada peralatannya. Terus sekarang itu bayi-bayi kan sudah kembali lagi, nggak usah pakai gurito apa itu, dong-dongan, susu yang semula ribut itu. Pak dokter bagaimana yang benar ini? Ayo. Dulu dianjurkan baru aja lahir anak sudah lahir sudah Pak susu pilih apa ini yang alkohol apa yang mana, suruh pilih untuk mendukung supaya dia cukup gizinya. Tapi ibunya dianggapnya nggak cukup, kurang makan mungkin saya dianggapnya. Tanya yang lain begitu juga, semuanya digituin. Wah ini sekarang karena pemerintah, karena Indonesia ini udah susah menyediakan susu, alasannya 1000 macam ASI kembali lagi. Walaupun itu saya anggap memang baik, tapi begitulah sudah jadi dunia kedokteran itu sudah jadi dunia komersial, gitu. Jadi dengan sejarah yang berbeda, pasti nanti produknya gedenya juga anak itu berbeda. Waktu zaman orang jujo, bahasa Jawanya jujo, aku ini orang Sumatera, tapi sudah biasa apa ngomong sih, marah saya kalau bahasa Jawa. Jujo sekali anak itu dengan susu. Wah, terus ada lagi apa ini pameran anak unggul gitu. Wah, akhirnya masih bayi
buatannya bantal gede lagi, pasti bakso, pasti apa yang dia minta, teriak pasti makan ya. Nah, kita tidak bisa apa-apa, bisanya kan cuma makan sama nguyuh ya. Nah, akhirnya anaknya sudah jadi obesitas. Saking sayangnya bapak ibunya, kan kacau loh. Itu si susu itu sampai Nutrilon itu, wah kasih aja susu anak anda itu besok. Ngeri loh, bapak sudah. Kita dulu saat lapangan kita jajah, ini anak-anak sekarang lari sebentar aja udah ngos-ngosan ya, karena keberatan tubuhnya itu. Nah, ini baru dari fisik, mental juga gitu, tantangan mental berbeda. Sekarang, aduh saya tuh pusing nih kalau sudah ngadepin internet, udah macam-macam apa itu, udah macam padahal nggak usah baca lah, aku cukup ya udah gitu-gitu ngerti lah. Nah, ya anaknya kecil-kecil baru dia pegang sebentar udah bisa dia. Ya, jadi memang otaknya saya yakin otak anak yang baru lahir sekarang ini dengan anak yang dulu juga sedikit ada. Nah, jadi Tuhan itu memang menyiapkan makhluknya menghadapi zamannya besok gitu loh. Ya otomatis saja seperti dikatakan tadi. Gimana nih kami ini maunya apa nurut seperti bapak-bapak kemarin? Tidak begitu cara mengaplikasikannya. Jadi kita memberi contoh-contoh. Kalau kita nyontoh satu kegiatan, dia ambil esensinya, maksud dari kegiatan itu. Kegiatan kader yang begini, yang begini, yang begitu. Itu coba diambil esensinya, intisarinya, kemudian dikembangkan dalam satu bentuk kegiatan baru. Jadi kita harus bijak gitu. Dan saya paham kalau pertanyaan adik Sulawesi tadi, karena pada usia adik itu kan belum apa, biasanya manusia itu sudah 40 ke atas mulai dia berpikir filosofis ya, mengambil makna-makna dari suatu barang, makna tujuan barang aja, apalagi perbuatan barang sendiri harus diambil intisari apa, mengapa ada barang ini, mengapa barang ini tercipta, sampai itu dipikirkan. Jadi ya wajar pertanyaan anak muda. Jadi kalau ketemu antara muda sama yang tua, mesti yang muda mikirkan mengapa si kakak atau si bapak ini ngomong begitu. Nah, jadi kami ini harus maklum, harus maklum mengapa timbul pertanyaan itu. Nah ini. Kemudian dari Sumatera Utara, ini Himawati kok nggak disebut-sebutnya. Kebetulan memang Mbak Eliza itu beralangan datang ke sini. Setahu saya Himawati kita banyak berperan. Mbak Eliza itu dari mudanya di samping memimpin Himawati, dia kan ketua korps Himawati. Di dalam kenyataannya ketika rapat-rapat dia bukan hanya sebagai pendengar, malah ngotot, malah berani menantang, dia masih pendapat. Dan suaranya juga bagus, lantang, bahasa Indonesia suaranya bagus. Mbak Eliza itu masih gadis tua, orangnya juga cantik, pendapatnya juga bagus. Jadi hebat. Nah, itu makanya Mas Zaman itu pilih-pilih ke sini terus.